Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saya Samuel Barani dan sekarang saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Spiritualitas 1 tentang ketundukan. Nah, ketundukan. Pengajaran firman dari Kejadian sampai Wahyu memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketundukan itu seharusnya menjadi warna yang dominan dari kehidupan Kristen, bahkan kehidupan berpelayanan kita. Jadi ketundukan itu sangat penting ya saudara, sangat penting. Kita sebagai orang percaya harus belajar tunduk. Nah, ketundukan itu substansinya adalah A. Tunduk itu adalah sikap mental. Sikap mental itu akan nyata melalui perbuatan. Karena sikap itu tidak bisa dilihat. Kalau seseorang hanya diam saja begitu, kita tidak bisa mengetahui dia ini sikapnya bagaimana. Kita tidak tahu sikap itu akan nyata jika sudah dilakukan dalam bentuk tindakan. Nah, kita harus mempunyai sikap yang tunduk. Berbicara tentang sikap yang tidak bisa dilihat, saya umpamakan sebagai gunung es. Gunung es itu kan ada yang terlihat di permukaan, ada yang tidak terlihat alias di bawah air. Yang terlihat di atas itu adalah perilaku, yang di tengah itu yang sudah masuk dalam air itu adalah karakter, dan yang paling bawah adalah spiritualitas. Nah, karakter itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang menetap di dalam diri. Ketundukan itu berada di karakter. Nah, orang yang spiritnya rohani pasti akan memiliki ketundukan. Jadi kalau seseorang itu punya masalah ketundukan, masalah mengenai ketundukannya ini, berarti ada masalah juga dengan spiritualitasnya. Karena apa? Sudah saya jelaskan, orang yang spiritualitasnya baik-baik saja pasti mempunyai ketundukan yang baik. Nah, ketundukan itu berada di karakter. Orang yang tunduk pasti kehidupannya rohani, dan perilaku yang ditunjukkan pasti ketaatan. Nah, saudara-saudara, ada dua jenis ketundukan. Yang pertama loyalty, dan kedua obedience. Nah, loyalty itu apa? Loyalty itu adalah taat kepada pemimpin atau otoritas. Sedangkan obedience adalah taat kepada aturan. Nah, dua hal ini harus berjalan bersama-sama, tidak boleh timpang sebelah. Nah, loyalty, taat kepada pemimpin. Siapa pemimpin tertinggi kita? Sudah tentu itu adalah Tuhan. Namun, Tuhan juga memberikan otoritas kepada orang-orang yang ada di bumi ini. Saya contohkan misalnya dalam keluarga. Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua untuk mendidik anak-anak. Nah, itu dalam keluarga. Kalau misalnya dalam lingkungan masyarakat, Tuhan memberikan otoritas kepada pemerintah. Dalam lingkungan gereja, Tuhan memberikan otoritas kepada gembala. Jadi, kalau kita tidak tunduk kepada mereka-mereka ini, orang tua, pemerintah, gembala, kita tidak tunduk pada otoritas mereka, berarti kita juga tidak tunduk kepada Tuhan. Karena mereka ini diberikan otoritas daripada Tuhan. Kalau kita tidak tunduk pada mereka, sama saja kita tidak tunduk pada Tuhan. Haleluya. Nah, dan sudah saya sampaikan, kedua hal ini harus berjalan bersama-sama. Ada orang yang loyalty-nya lebih tinggi daripada obedience-nya. Jadi kalau ada pemimpin, kalau misalnya di perusahaan, kalau ada bosnya di situ, dia mau bekerja, dia taat. Tapi kalau bosnya sudah pergi, nah dia juga pergi. Nah, ini tidak taat aturan. Hanya taat kepada bos, tapi dia taat aturan. Nah, ketika loyalty dan obedience ini digabung, maka akan menjadikan sebuah hal yang komprehensif. Haleluya. Nah, mengenai otoritas, sudah saya jelaskan tadi, itu adalah Tuhan. Kalau kita mau loyal kepada Tuhan,
kita harus tunduk pada manusia-manusia yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Nah, mengenai aturan, kalau tadi kan tentang loyalitas, mengenai aturan sekarang yang kedua. Aturan yang tertinggi bagi kita orang percaya adalah firman Allah. Firman Allah akan nyata melalui, pertama, dalam lingkungan keluarga. Firman Allah itu nyata melalui nasihat-nasihat. Jadi kan orang tua sudah diberikan otoritas oleh Tuhan. Nah, aturan-aturan itu akan nyata melalui nasihat-nasihat orang tua kepada anaknya. Nah, jadi kalau saudara-saudara dinasihati oleh orang tua, dengarkan. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan di keluarga saudara. Haleluya. Nah, kalau dalam lingkungan masyarakat, aturannya itu nyata dalam bentuk undang-undang, dan dalam bentuk gereja. Kalau dalam gereja, aturannya itu nyata dalam bentuk AD, ART, atau juga SOP. Nah, kita harus tunduk pada aturan-aturan itu. Nah, sekarang bagaimana jika mereka yang diberikan otoritas oleh Tuhan ini menyalahgunakan otoritas mereka? Nah, bagaimana? Contohnya, bagaimana jika orang tua kita melarang kita beribadah, misalnya? Bagaimana jika orang tua kita memerintahkan kita melakukan hal yang tidak baik, misalnya mencuri, contoh saja ya. Misalnya bagaimana jika pemerintah melarang kita beribadah? Bagaimana jika gembala mengajarkan hal yang tidak benar, memerintahkan hal yang tidak benar kepada kita? Bagaimana kalau begitu? Nah, hal yang harus kita lakukan ketika dalam posisi itu, kita harus tetap sabar dan tenang saja. Kita harus tetap taat pada mereka, karena mereka itu diberikan otoritas oleh Tuhan. Kita harus taat kepada mereka karena Tuhan. Kalau kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang tidak benar, jangan gara-gara kita melihat kesalahan-kesalahan mereka, kita jadi tidak menghormati otoritas mereka. Tidak boleh, saudara. Kita harus tetap tunduk, tapi kita tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu tidak boleh itu. Nah, di dalam kitab Matius 22 ayat 3, di situ tertulis, dalam kitab Matius 23 ayat 2 sampai 3, di situ tertulis, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang menyalahkan otoritas daripada Tuhan, Tuhan Yesus tidak menyuruh kita untuk melawan, untuk tidak patuh kepada mereka. Tidak, saudara. Melainkan Tuhan Yesus berkata, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan ikuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ada kecualinya di sini, ada tapinya. Nah, atau dalam kasus lain juga, itu tentang ke-10 orang kusta dalam kitab Lukas. Ketika mereka datang pada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, Tuhan Yesus berkata, pergilah, nampakkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, sementara kita ketahui bersama, imam-imam ini sudah tertulis mereka ini perbuatannya tidak benar. Tapi Tuhan Yesus tetap suruh, nampakkan diri kalian kepada imam-imam. Karena dalam kitab Imamat dikatakan, kalau untuk orang kusta yang sudah sembuh, harus pergi menampakkan diri kepada imam-imam sambil mempersembahkan korban. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari sini, jangan karena seorang pemimpin mempunyai kesalahan, kita jadi tidak menghormati otoritasnya. Tidak boleh, saudara.
kita harus menghormati otoritasnya karena itu diberikan oleh Tuhan. Kita tetap harus tunduk, kita harus tetap sabar dan tenang. Tapi jangan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, contoh orang yang dididik oleh pemimpin yang salah adalah Samuel. Samuel itu dididik oleh seorang imam Eli namanya. Imam Eli ini seorang imam yang tidak benar. Tapi Samuel tetap tunduk kepada Imam Eli. Nah, kita ambil pelajaran dari sini. Samuel tidak membangkang dan memberontak, tapi ia tetap tunduk. Namun ia juga tetap menjalankan aturan-aturan daripada Tuhan. Samuel tidak menentang itu. Nah, ya hal ini setiap pemimpin pasti ada kekurangannya. Ada yang kurang manusianya, maksudnya ada yang kurang manusiawi, misalnya saat doa semalaman gembalanya tertidur. Ada juga yang kurang prinsip. Nah, jadi setiap pemimpin itu ada kekurangannya, karena pemimpin di bumi ini juga kan manusia. Setiap manusia punya kekurangan, keterbatasan. Jadi kita harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sekali lagi saya tekankan, jika kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang tidak benar, jangan kita langsung tidak mau mendengarkan perintahnya. Jangan ya saudara. Asalkan yang dia perintahkan itu tidak salah, lakukan saja. Kita tunduk saja karena Tuhan telah memberikan otoritasnya kepada dia, kita harus tunduk. Asalkan yang dia perintahkan tidak salah atau tidak melenceng dari ajaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di akhir video saya ini saya ingin menekankan kepada kita semua, mari kita aplikasikan ketaatan dalam hidup kita, karena ketaatan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, materi kali ini saya titipkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.